Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Anar Hidayat. Sekarang saya sedang berada di Disnaker Trans Kabupaten Karawang. Tepatnya saya sedang berada di gedung BLK Disnaker Trans Kabupaten Karawang. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Kepala BLK di Disnaker Trans Kabupaten Karawang. Saat ini saya sedang bersama Kepala BLK atau yang mewakili ke Bapak Lutfi. Oke, lanjut, yang mana lagi? Dari awal Pak, dari siapa saja yang dapat mendaftar pada website Infoloker Karawang? Oke, seluruh warga Karawang yang berKTP Karawang dan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Lanjut. Mengapa Disnaker Karawang membuat website Infoloker? Salah satu tujuannya untuk mengakomodir lowongan kerja yang ada di Karawang agar lebih mudah diakses oleh warga Karawang. Seperti itu. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses rekrutmen? Kendala dari pihak mana? Dari pihak Disnaker atau Iya, dari pihak Disnaker? dari pihak Disnaker? Tentunya salah satu kendala yang dialami oleh kita paling terkait server gitu ya, karena untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Karawang itu tentunya membutuhkan server yang memadai gitu ya. Nah, sedangkan pada saat ini memang beberapa kendala yang dirasakan oleh warga itu terkait pertama, jika website tersebut banyak yang akses itu otomatis akan ngedown biasanya. Jadi saat login dibuka, kemudian banyak yang akses, terus tiba-tiba down dan sulit untuk diakses oleh warga, seperti itu. Bagaimana cara Disnaker Karawang dalam menarik perusahaan yang berada di Karawang supaya melakukan pencarian kandidat melalui website Infoloker? Ini dengan cara pendekatan dari Disnaker Karawang ke perusahaan-perusahaan, seperti itu. Jadi harusnya seluruh perusahaan yang ada di Karawang itu memang membuka lowongan melalui Disnaker Karawang. Cuman memang keterbatasan tenaga, jadi belum semua perusahaan itu membuka lowongan di kita di Disnaker, seperti itu. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan ketika merekrut melalui website Infoloker? Tentunya lebih mudah. Artinya mereka bisa mendapatkan pencakar yang sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan. Karena pada saat pencakar itu daftar melalui web Infoloker, itu akan secara terintegrasi dengan perusahaan untuk langsung menyortir mana saja yang sekiranya sesuai dengan kualifikasi dan mana yang tidak. Dan kalau tidak sesuai dengan kualifikasi itu tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, seperti itu. Apakah perekrutan melalui website Infoloker atau job fair yang diadakan Disnaker dapat menurunkan angka pengangguran? Tentunya harusnya dapat menurunkan angka pengangguran, tetapi secara data saya tidak tahu ya. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan saja ke bagian Pentakerja untuk data penempatan, seperti itu. Apa saja manfaat yang akan didapat oleh peserta ketika mengikuti pelatihan di BLK? Yang pertama skill, kedua knowledge, ketiga mereka akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti seragam, kemudian alat tulis, kemudian modul, asrama BLK gratis, dan terakhir sertifikat setelah mereka lulus dari pelatihan. Dan itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun, mulai dari pendaftaran sampai mereka lulus. Bagaimana cara menentukan jenis pelatihan yang tepat bagi peserta untuk meningkatkan keterampilannya? Kalau untuk menentukan jenis pelatihan bagi peserta, itu biasanya kami menanyakan passion dari masing-masing calonnya itu, calon pesertanya. Pada saat mereka melakukan pendaftaran, itu kita tanya dulu teman-teman ini minatnya ke jurusan yang mana. Jadi agar tidak salah masuk jurusan yang akan mengakibatkan pelatihannya jadi tidak maksimal jika peserta tersebut merasa salah untuk memilih jurusan. Seperti itu ya. Metode apa saja yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pelatihan? Metode pelatihannya, kalau untuk metode pelatihan ini
yang lebih tahu teknisnya sebetulnya instrukturnya masing-masing ya Iya. di kejuruan. Tapi yang saya ketahui yang pasti dilakukan oleh instruktur itu yang pertama, instruktur memberikan materi secara teori, kemudian mereka juga memberikan materi secara praktek kepada siswa agar siswa BLK Karawang tidak hanya menguasai teori, tapi mereka juga pandai dalam berpraktek seperti itu. Bagaimana cara mengevaluasi efektivitas pelatihan di BLK? Begini, untuk evaluasi ini, jadi di setiap akhir pelatihan kita selalu menyebar kuesioner, kuesioner yang dibuat dalam format Google Form kepada para siswa terkait evaluasi apa saja yang bisa mereka berikan kepada pihak kami, pada pihak BLK. Kemudian selain itu juga kita mempunyai grup alumni yang dijadikan sebagai wadah bertukar pikiran antara pihak alumni BLK dengan pihak BLK sendiri gitu. Dan juga grup tersebut kita jadikan wadah informasi juga saat nanti memang ada informasi lowongan kerja yang masuk ke BLK. Jadi langsung kita share ke grup alumni tersebut seperti itu. Apa saja kendala yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan? Oh, banyak nih kendalanya. Iya. Jadi terkadang siswa itu di awal mereka berkomitmen untuk mengikuti pelatihan. Tapi pada pelaksanaannya baru beberapa hari ikut pelatihan, mereka ada yang mengundurkan diri dengan alasan pertama ada yang kerja, kedua ada yang baru mengikuti rekrutmen kerja, ketiga ada yang nggak boleh sama orang tuanya. Jadi macam-macam kalau kendala ya, kendalanya terutama dari siswa sebetulnya kendalanya, karena kalau dari pihak BLK itu seluruhnya insya Allah sudah dilakukan sesuai dengan prosedurnya, tapi pada pelaksanaannya hal-hal yang seperti itu yang tidak bisa kita antisipasi gitu, karena itu balik lagi kepada keputusan dari siswanya tersebut kayak gitu. Apakah dengan mengadakan pelatihan di BLK, presentasi pengangguran di Kabupaten Karawang menurun? Insya Allah menurun. Tapi kalau hal ini kita harus melihat data dulu ya, berapa persen yang terserap di dunia industri dari alumni BLK dan berapa persen peserta BLK yang terserap menjadi wirausaha. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karawang? Pengangguran. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Karawang? Kalau menurut saya ini ya, opini pribadi, yang pertama itu tentunya SDM. Jadi kalau warga Karawang itu selalu menuntut lowongan pekerjaan kepada pihak pemerintah, seyogianya menurut saya harus adanya evaluasi diri sendiri gitu. Yang artinya evaluasi tersebut mengarah kepada pertanyaan seperti ini: apakah saya sudah layak untuk bisa bekerja di perusahaan atau belum gitu. Kalau sekiranya memang belum, masih belum layak, itu harus ada pengembangan dari diri sendiri. Misal jika memang dia selalu kalah oleh orang luar dalam hal tes gitu ya, artinya mereka harus belajar untuk mengupgrade diri sendiri agar ketika nanti mereka mengikuti tes kembali, mereka sudah bisa untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang diberikan oleh perusahaan seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya mungkin jumlah perusahaan yang ada saat ini itu kemungkinan besar belum bisa mengakomodir seluruh warga Karawang yang sedang mencari pekerjaan, dikarenakan memang jumlah dari warga Karawang atau jumlah dari pencakar yang sangat banyak gitu ya. Sekarang dapat dikatakan banyak seperti ini. Rata-rata lulusan SMK atau SMA sederajat itu per tahun ada berapa? Nah, itu secara jumlah sekolah aja. Jumlah sekolah di Karawang ada berapa? Banyak kan?
Kalau misalkan dikali satu sekolah itu misalkan katakanlah yang lulus ada 500 orang misalkan ya, 500 orang dikali 10 sekolah aja udah ada berapa ya, banyak kan, apalagi jumlah sekolah di Karawang itu banyak, yang mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi sulitnya mereka bekerja karena jumlahnya belum bisa mengakomodir. Itu menurut opini saya pribadi ya. Bentar. Iya. Tadi udah ya, udah saya jawab ya. Ya lanjut. Kendala apa yang dihadapi oleh Disnaker Karawang dalam mengurangi atau menurunkan angka pengangguran di Karawang? Jumlah lokernya yang kurang. Oh, jumlah. Ya, jumlah lokernya harusnya diperbanyak gitu dari perusahaan-perusahaan agar bisa mengakomodir. Ini mungkin ada korelasinya ke poin nomor 1 tadi ya. Iya. Ke soal nomor 1. Apa saja dampak dari tingginya angka pengangguran bagi Kabupaten Karawang sendiri? Oh, ini kompleks. Kalau dampak dari tingginya angka pengangguran ya, Iya. yang pertama tentunya kalau menurut opini saya pribadi itu bisa berkaitan juga dengan meningkatnya angka kriminalitas yang ada di Karawang ya. Karena seseorang yang ibarat katanya tidak punten-punten ya, tidak mempunyai penghasilan, itu apalagi memang dasarnya mempunyai pemikiran yang kurang bagus, itu bisa saja mengarah ke arah kriminalitas gitu ya. Bisa kita lihatlah di beberapa berita di beberapa media sosial, misalkan ada begal pelakunya masih umur belasan tahun ya, remaja ada kan yang kayak gitu ya. Itu juga salah satu dampak apabila tingkat pengangguran di suatu daerah, bukan hanya di Karawang ya, di suatu daerah itu tinggi, itu yang mengakibatkan mereka butuh makan, butuh untuk melanjutkan kehidupannya, tapi tidak ada pemasukan seperti itu ya. Terus kedua ya, dampaknya itu menurunnya tingkat perekonomian ya, tingkat perekonomian. Karena secara logika orang yang tidak memiliki penghasilan itu juga akan berpengaruh kepada tingkat perekonomian dari minimal dari kondisi keluarganya sendiri gitu ya. Betul nggak sih? Iya. Ya, kayak gitu ya. Terus Apa yang akan terjadi jika pengangguran semakin tinggi namun penanganannya kurang atau tidak kunjung diberikan solusi? ya, ini ada korelasinya ke nomor 3 tadi ya. Ini kurang lebih sama lah jawabannya. Ya. Lanjut. Mengapa pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian? Ya jelas. Karena seseorang yang, balik lagi tadi, seseorang yang tidak memiliki penghasilan itu pasti akan mempengaruhi kepada perekonomian keluarganya. Jadi mungkin ini poin nomor 3, 4, 5 tuh kurang lebih sama ya jawabannya. Apakah dengan diadakannya perekrutan serta pelatihan di BLK dapat berdampak pada penurunan angka pengangguran? Dapat berdampak, tapi harus dibuktikan dengan data ya, balik lagi. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Karawang untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran di Karawang? Yaitu tadi yang pertama adanya website Infoloker. Kemudian yang kedua diadakannya pelatihan di UPTD BLK. Pelatihan sendiri pun kita ada 2 jenis. Ada pelatihan yang kita laksanakan di sini di kantor. Kemudian ada juga pelatihan yang kita laksanakan di desa. Yang pelatihan di desa itu berbasis kewirausahaan. Seperti itu. Dan tentunya bukan hanya dari BLK sendiri saja. Dari dinas-dinas yang lain pun itu pasti ada upaya-upaya untuk menekan angka pengangguran yang ada di Kabupaten Karawang, seperti itu. Apa strategi perekrutan yang telah dilakukan oleh Disnaker untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah Karawang? Nah, itu Infoloker yang paling ketara ya, yang paling jelas, yang paling kelihatan gitu. Dan diadakannya Perda
60-40 ya, 60% dari warga luar, 60% dari warga Karawang, 40% dari warga luar. Seperti itu. Tapi itu udah semua perusahaan melakukan. Harusnya sudah. Ya balik lagi, karena tidak semua perusahaan itu bisa kita disiplinkan. Jadi pada pelaksanaannya ada saja yang tidak menerapkan peraturan tersebut. Cuman ya kita juga nggak bisa nyebutin perusahaan siapa aja ya. Iya. Karena mungkin itu ranahnya lebih ke privacy dan harus ada datanya yang bisa dibuktikan seperti itu. Terus Bagaimana Disnaker Karawang memastikan bahwa tenaga kerja yang tersedia memiliki kompetensi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan industri di Karawang? ya kalau ini sih dari proses rekrutmen sendiri Ya. juga itu bisa menentukan bahwa para pencaker itu sudah sesuai apa belum kompetensinya ya. Kalau sekiranya memang kompetensi dari mereka itu sudah sesuai, sudah memenuhi standar dari perusahaan, ya mereka akan secara langsung untuk direkrut oleh perusahaan tersebut. Seperti itu. Lanjut ya. Ya. Apa saja program pelatihan atau pendidikan yang disediakan oleh Disnaker Karawang untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja? Itu tadi udah saya sebutkan ya. Jadi pelatihan di BLK Karawang itu ada 2 jenis. Mengapa Surya? Ada 2 jenis, yaitu ada pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di sini di kantor. Kemudian ada juga pelatihan berbasis kewirausahaan yang dilaksanakan di desa. Itu kalau pelatihan berbasis kompetensi itu memang orientasinya bagi mereka yang ingin melanjutkan ke perusahaan atau bekerja, walaupun memang pada pelaksanaannya di sini juga ada beberapa kejuruan yang kita orientasikan ke wirausaha seperti tata kecantikan, kemudian garment apparel. Nah, itu mungkin orientasi bagi mereka yang mengikuti pelatihan di kejuruan tersebut, barista satu lagi. Itu pasti mereka yang memiliki orientasi untuk membuka usaha dan membuka lapangan pekerjaan. Yang lainnya tentunya orientasi yang mengarah kepada perusahaan seperti teknik listrik, kemudian ada teknik manufaktur, teknik las, teknik elektronika, kemudian ada jurusan TIK, ada jurusan administrasi perkantoran, dan ada jurusan teknik otomotif seperti itu ya. Lanjut. Bagaimana Disnaker Karawang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Karawang untuk memastikan ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat? Dengan seringnya membuat pertemuan antara kantor Disnaker dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang. Karena kita juga sering membuat program pertemuan antara perusahaan dengan pihak pemerintah dengan tujuan yaitu untuk mensosialisasikan apa itu website Infoloker, kemudian bagaimana proses rekrutmen yang ada di kantor Disnaker agar perusahaan-perusahaan juga mereka membuka peluang agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan khususnya Disnaker Karawang. Karena tidak bisa dipungkiri ada perusahaan-perusahaan yang mereka belum untuk join dengan Disnaker Karawang, itu dikarenakan mereka masih bingung ya, kebingungan bagaimana itu caranya kalau sekiranya mau rekrut di Disnaker Karawang. Kemudian mereka juga ada yang merasakan ketakutan kalau sekiranya mereka berafiliasi dengan pihak pemerintahan ya. Ketakutan sendiri itu mungkin memang karena ada beberapa hal yang mereka lakukan itu belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di daerahnya masing-masing seperti itu. Makanya mereka memiliki rasa ketakutan atau kecemasan yang berlebih. Dan lain halnya masih banyak lah sebetulnya kendala-kendalanya ya, seperti itu ya. Diharapkan sih memang seluruh perusahaan yang ada di Karawang itu mereka bersedia untuk rekrutmen di Disnaker Karawang, tidak hanya di BKK atau di yayasan gitu ya. Karena yang namanya mereka rekrut di BKK atau di yayasan itu sebetulnya opini saya pribadi itu belum terlalu pas untuk menanggulangi pengangguran yang ada di Kabupaten Karawang.
Karena kalau orang yang eh, kalau BKK atau yayasan itu mereka tidak mewajibkan harus KTP Karawang yang daftar. Jadi KTP luar Karawang pun mereka bisa untuk mendaftar di lowongan tersebut. Berbeda dengan lowongan yang ada di Disnaker Karawang. Mereka yang mau ikutan lowongan di Disnaker Karawang itu harus KTP Karawang, yang tentunya itu yang akan menekan angka pengangguran yang ada di daerah kita Karawang. Kalau untuk pelatihan itu maksudnya agenda tahunan? Hampir tiap bulan kita ada pelatihan. Tiap bulan? Hampir tiap bulan, tergantung jadwal yang dibuat gitu. Kadang pelatihan angkatan 1 belum selesai, itu angkatan yang kedua sudah dimulai. Jadi tergantung dari arahan yang ada di atas seperti apa gitu ya. Jadi 1 tahun itu bisa sampai ada 7 angkatan, ada 8 angkatan, karena kan pelatihan di kami ini bersumber dari dua sumber. Ada pelatihan yang dari APBD, ada juga pelatihan yang dari APBN gitu. Kalau untuk pesertanya itu target gak Pak? Tiap angkatan misalkan berapa? Target, jadi targetnya itu per kelas 16 orang gitu ya. Maka dari itu tidak semua orang yang daftar di BLK ini bisa kita terima atau bisa kita akomodir karena keterbatasan dari kuotanya. Misal kejuruan elektronika itu hanya membutuhkan 16 orang, tapi yang daftar ada 100 orang lebih. Nah itu mau nggak mau harus kita seleksi kembali gitu untuk memastikan siapa 16 orang ini yang layak untuk mengikuti pelatihan di BLK Karawang seperti itu. Makanya tiap rekrut itu banyak Kak yang datang. Pernah lihat nggak rekrut BLK? Iya, pernah kan? Itu banyak yang, tuh. yang nggak bisa ikutan tahun ini berarti tahun depannya bisa ikutan lagi? Bisa ikutan lagi gitu ya. Kalau peraturan yang kami buat itu, bahkan siswa yang telah lulus dari pelatihan BLK pun ketika mereka ingin mengikuti pelatihan di jurusan yang lain itu diperbolehkan, asalkan ada jarak minimalnya 1 tahun gitu, biar memberikan kesempatan dulu kepada yang lain gitu. Kalau misalkan nggak ada limit minimal 1 tahun, nanti selesai pelatihan itu bisa ikutan berkali-kali dia. Habis jurusan elektro, dia ikutan jurusan listrik. Habis listrik, ikutan jurusan las gitu. Nanti kasihan yang lain yang belum pernah ikutan pelatihan di sini. Kayak gitu. Ya. Mungkin udah Pak. Udah cukup.